Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan waktu ke depan kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Bapa. Sungguh amat sangat kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, karena kesempatan untuk kami boleh memasuki hari yang baru, bahkan bulan yang baru pada hari ini. Dan sungguh juga kami bersyukur karena malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membangun ibadah berayat, sekalipun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Lebih-lebih Tuhan, ibadah berayat pada malam hari ini juga dalam rangka kami mempersiapkan diri untuk masuk untuk hari Minggu di dalam kami membangun perjamuan kudus bersama saudara-saudara kami seiman. Bapa, inilah kami jemaat-Mu Cangkring, mulai dari kelompok Matius, Markus, Lukas, bahkan saudara-saudari kekasih kami di kelompok Marenco mempersiapkan diri untuk membangun ibadah berayat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, mempersiapkan diri kami di dalam ibadah yang kami bangun pada malam hari ini. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Bapa sendiri yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung kontekstual nomor 6, kita nyanyikan ayat yang pertama 2 kali, Gusti Pinuji. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum semua itu terjadi, marilah kita minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita dan memberi pengertian kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di
di tengah-tengah kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, di pertengahan ibadah yang kami bangun pada malam hari ini, bukan hanya puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau, tetapi juga firman Tuhan akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa, kami mau menyerahkan setiap kami, setiap pribadi yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga. Biarlah Tuhan, kami mohon jamah setiap hati kami, buat kami mengerti mengenai isi hati-Mu Tuhan, tentunya lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak David Prasetyawan. Oleh karena itu Tuhan, kuasai mulut lidah Bapak David, sehingga apa yang dikeluarkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa berkata-kata lewat beliau, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Terima kasih Bapa, inilah kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan kita meninggikan nama Tuhan, memakai pujian dari KPJ nomor 200. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Mugi Raden Ingundangno. Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua saat ini? Memasuki bulan ke-7 semenjak kita melaksanakan ibadah di keluarga masing-masing. Semoga saudara semua senantiasa beroleh sukacita dan kesehatan dari Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini juga sebagai pedoman untuk kita mempersiapkan diri sebelum mengikuti perjamuan kudus ekumene. Bacaan kita saat ini ada di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Yang demikian pembacaannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku juga telah memberikan kepada mereka kemuliaan,
yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Berbahagialah saudara semua yang tidak hanya gemar membaca, namun juga melakukan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Saudaraku, saat ini renungan kita diberi judul Saudara Seperjuangan. Berjuang berarti berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu hal, atau berusaha sepenuh hati dengan kesukaran dan bahaya yang mungkin saja harus dihadapi. Berjuang dalam hal apa? Sebagai umat percaya, perjuangan kita adalah untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi. Artinya supaya setiap orang dapat menerima dan merasakan damai. Jadi kalau dikatakan sebagai saudara seperjuangan, maka kita semua umat percaya dimanapun berada adalah satu saudara dalam memperjuangkan damai sejahtera. Saya jadi ingat salah satu ucapan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika memberikan pidato dalam sidang tahunan PBB Rabu 23 September 2020 lalu. Ketika berbicara tentang pandemi COVID-19, beliau mengatakan, "No one safe until everyone is." Tak ada satu orang pun yang benar-benar aman dan selamat sebelum semua orang aman. Ini adalah peringatan supaya semua negara mau bekerja sama dalam menghadapi COVID-19. Karena semua negara adalah saudara seperjuangan menghadapi pandemi saat ini. Saudaraku, kembali ke bahasan kita tentang orang percaya sebagai saudara seperjuangan dalam mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Ini tentunya sejalan dengan doa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 tadi. Bacaan kita saat ini sebenarnya bagian dari doa syafaat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, di mana selain ia berdoa supaya para muridnya senantiasa beroleh pemeliharaan, ia juga berdoa supaya ada kesatuan di antara orang percaya, sehingga dunia melihat kesaksian mereka dan menjadi percaya bahwa Allah lah yang mengutus Yesus. Saudaraku, disadari atau tidak, kita sebagai gereja seringkali mengungkapkan kebencian kita kepada gereja lain yang berbeda dengan kita. Kita lebih fokus melihat keburukan mereka sehingga sulit sekali untuk bisa menerima keberadaan mereka dengan apa adanya. Ya, secara formalitas atau mungkin secara kelembagaan oke, kita terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hubungan antar gereja, bahkan antar agama. Akan tetapi secara pribadi, apakah hati kita benar-benar menerima mereka? Saudaraku, doa Tuhan Yesus adalah
supaya umatnya memiliki hati untuk saling menerima perbedaan. Supaya umatnya menyadari bahwa tugas dan panggilan hidup berjemaat adalah bukan tentang siapa yang paling benar dan siapa yang pastinya beroleh kasih Tuhan, tetapi tentang bagaimana mewujudkan kasih dan damai yang telah diterima ini ke dalam dunia, sehingga dunia ini penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kedamaian. Dunia tidak akan pernah bisa damai kalau gereja Tuhan sendiri belum mau saling menerima perbedaan dari hati ke hati dan mau membagikan kedamaian yang telah diterima dari Tuhan. Kita semua adalah saudara seperjuangan. Doa Yesus adalah berkat untuk kita semua. Mungkin dalam rangka menunjukkan kasih Tuhan melalui pikiran, laku, dan perkataan kita akan menghadapi berbagai rintangan yang tidak selalu mudah. Namun kalau kita sebagai saudara seperjuangan, kita semua mau berjuang bersama-sama, walaupun mungkin caranya berbeda-beda, maka percayalah bahwa damai dan cinta kasih Tuhan itu pasti dapat dirasakan oleh dunia. Maka mari kita tidak menjadi penghalang atas damai dan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Dengan cara kita mau menerima yang lain sebagai saudara seperjuangan di dalam Tuhan, yaitu untuk mewujudkan damai di bumi. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua menjadi saudara seperjuangan bagi yang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita telah menerima firman yang mengajak kita untuk bersatu hati di dalam Tuhan, bahwa kita semua umat percaya adalah saudara seperjuangan dan mewujudkan damai sejahtera di bumi. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sejenak mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi gereja yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Hatiku tak
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat keberadaan diri kita. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, pikirkan, dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan dengan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, terlebih Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami memanglah pribadi yang kurang, bahkan tidak sempurna. Kami mohon kasih Tuhan yang memperkenankan kami, melayakkan kami, untuk kami bisa mengikuti perjamuan kudus besok Minggu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang masih kami miliki, dan tuntunlah kami untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati tulus, jujur di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti difirmankan dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini
saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan. Ungkapkanlah kesediaan saudara dengan menjawab pertanyaan berikut ini di dalam hati. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene yang akan dilaksanakan pada hari Minggu besok? Bagaimanakah jawab saudara warga dewasa semua? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami ucapkan selamat mengikuti perjamuan kudus ekumene. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan buat Tuhan yang sudah kita persiapkan masing-masing dengan diiringi pujian dari KPJ nomor 186. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, Urip Kang Samestine. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup, dan nanti terakhir di dalam doa ini kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam kami membangun ibadah berayat pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu masih kami rasakan hingga akhir ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, semua yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami terima, baik puji-pujian, terlebih juga firman Tuhan, senantiasa boleh kami resapi dan boleh kami hayati di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini biarlah Tuhan Engkau juga masih mendengar beberapa permohonan doa kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Jikalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh beraktivitas di negeri ini, maka tak henti-hentinya kami membawa negeri kami di dalam doa. Secara khusus kami berdoa buat para pemimpin kami dari tingkat pusat,
Bapak Presiden sampai ke tingkat pedesaan, biarlah Bapak sendiri yang memberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka di dalam memimpin roda pemerintahan negeri ini. Terlebih Tuhan, di dalam masa pandemi yang masih juga belum berakhir ini, kiranya Bapak sendiri yang memberi kesehatan, kekuatan buat mereka sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bapak yang terkasih, begitu juga kami sebagai rakyat dan masyarakat negeri ini, biarlah kami senantiasa mentaati peraturan untuk protokol kesehatan sehingga pemutusan rantai penyebaran COVID ini boleh semakin hari semakin membuahkan hasil. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan negeri ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat gereja Tuhan yang Tuhan sudah tanam di daerah kami di pedesaan ini. Biarlah Bapak untuk pertumbuhan perkembangannya, Bapak sendiri yang ikut campur tangan sehingga warga jemaat di gereja kami ini Tuhan semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami ini Tuhan semakin hari juga semakin lebih baik. Bapak, kami berdoa juga buat penatua, diaken, terlebih juga dengan Bapak Pendeta, kiranya Bapak senantiasa beri kesehatan kekuatan sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin membawa berkat untuk pertumbuhan iman jemaat yang ada di Cangkring ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Cangkring, mulai dari anak-anak kami dengan usia yang paling kecil sampai Adi Yuswo, kiranya Bapak sendiri yang senantiasa memberi kesehatan kekuatan, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran, kecemasan kami senantiasa kami serahkan kepadamu, dan mampukan Tuhan kami untuk berjalan dengan iman dan pengharapan, karena kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa menjagai hidup kami. Jikalau saat ini juga ada di antara saudara-saudara kami yang tanpa sepengetahuan kami mereka ada yang sakit, kiranya Bapa sendiri yang senantiasa menyembuhkan dan memberi kekuatan dan pemulihan buat mereka. Begitu juga dengan anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam proses belajar mereka, sekalipun mereka belajarnya masih via online. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang ada di Cangkring ini, biarlah mereka senantiasa berharap penuh akan campur tangan Tuhan. Bapak, begitu juga di dalam kami membangun ibadah ini Tuhan, biarlah persiapan kami di dalam kami beribadah malam hari ini, kiranya perjamuan yang nanti hari Minggu terjadi, kiranya boleh berjalan lancar tanpa satu rintangan apapun. Dan begitu juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Cangkring, biarlah kiranya semuanya benar-benar boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga di dalam kami membangun ibadah ini juga Tuhan, kami sudah membawa persembahan yang sudah sama-sama kami kumpulkan. Bapak, hanya demikianlah yang baru mampu kami persembahkan Tuhan, dan selebihnya Bapa, kiranya Engkau mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami pinta Bapa, tetapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Dan Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan sempurnanya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai pujian dari KPJ nomor 370, ayatnya yang ketiga, Tresno Mring Sesami. Tresno mring sesami, tumindak
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dan kita akan undur dan mari kita menerima berkat dari hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silahkan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.